Kanjeng Kiai Joko Piturun dan Kanjeng Kiai Ageng Kopek disebut-sebut oleh Habis 10 dalam Sabda Raja. Berikut ulasan selengkapnya. Cucu HP 8 KRT Jatiningrat kepada Harian Jogja.com mengatakan, sesuai paukuran keraton, begitu Sultan baru bertahta, pusaka keris yang dikenakannya adalah Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Saat itu sudah terlalu ramai, banyak orang, sehingga tak kelihatan. Namun yang jelas ketika Sultan sudah bertahta, seluruh pusaka berada di bawah kewenangannya. Kanjeng Kiai Ageng Kopek, lanjut Jatiningrat, adalah keris peninggalan Sunan Kalijogo. Keris itu diberikan oleh Pakubuwono III pada 15 Februari 1755 di Lebak, Jatisari, 2 hari setelah perjanjian Giyanti. Di Lebak itu, Pakubuwono III dan Habis 1 untuk pertama kalinya bertemu. Karena saat penandatanganan perjanjian Giyanti hanya dihadiri oleh perwakilan Habis 1 dan pihak VOC, Nicholas Hartings, V. van Ossenburg, dan Cici Steenmulder. Pemberian keris Kopek menjadi simbol pengakuan bahwa Habis 1 mendapatkan separuh Mataram dan pengakuan Habis 1 sebagai raja. Tuturnya, Kanjeng Kiai Ageng Kopek, principal keris as Sultan's attribute signifying his role as spiritual leader as well as the head monarch, atau Kanjeng Kiai Kopek merupakan atribut atau simbol atas peran Sultan sebagai pemimpin spiritual dan kerajaan atau negara. Begitu buku berjudul Tradition and Heirlooms yang diterbitkan Keraton Ngayogyakarta dan Indonesia Marketing Association pada 2002 menjelaskan tentang Kanjeng Kiai Kopek. Kanjeng Kiai Kopek simbol kekuasaan. Tambah Yudaningrat. Ia menjelaskan, keris dengan gelar Kanjeng Kiai adalah pusaka-pusaka yang memiliki kedudukan tertinggi karena jasa-jasanya sebagai senjata utama Sultan. Kanjeng Kiai Kopek itu dipakai sejak Habis 1 hingga Habis ke-10. Pusaka ini selalu menyertai raja semenjak keberadaan Belanda hingga Mataram bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengusir pemerintah kolonial Belanda. Yudaningrat bercerita Kanjeng Kiai Kopek itu sudah berusia ratusan tahun. Sunan Kalijogo mendapatkannya dari Syekh Jumadil Ubro. Sultan Habis 1 dinilai memiliki kemampuan ngudari Kalima Sodo. Kalima Sodo berasal dari kata Kalima Ho Sabda atau serat jamus, sebuah pusaka utama dalam dunia pewayangan yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa alias Yudhistira, pemimpin para Pandawa atau Pandowo. Dengan ngudari Kalima Sodo, Sunan Kalijogo menjadikannya sebagai sarana untuk berdakwah, melekatkan pada kalimat syahadat dan menyelaraskan aturan dalam keraton dengan ketentuan-ketentuan keislaman yang di dalamnya mengatur soal gelar Khalifatullah. Karena usia yang sudah beratus-ratus tahun dan berulang kali dijamas, kondisinya sudah terkikis dan ada yang bolong. Katanya, karenanya maksud penyempurnaan itu, lanjut Jatiningrat, dimaknai sebagai upaya Habis 10 melanggengkan GKR Pambayun sebagai penerus tata. Jatiningrat belakangan baru mengaku menandatangani undangan Sabda Raja di Siti Hinggil setelah Habis 10 menggelar jumpa pers. Ia mendengar raja yang dikawalnya saat naik tahta itu bersabda terkait penyempurnaan Kanjeng Kiai Ageng Kopek dan Kanjeng Kiai Joko Piturun. Salah satu poin lain dari Sabda Raja adalah menyempurnakan pusaka Kanjeng Kiai Ageng Kopek dan Kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun. Menurut salah satu adik Sri Sultan Hamengkubuwono Habis 10 Gusti Yuda, sapaan akrab GPPH Yudaningrat, Kanjeng Kiai Ageng Kopek adalah nama pakaian kebesaran raja. Pakaian ini digunakan Sultan ketika mengangkat GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Pakaian kebesaran itu berwarna hitam lengkap dengan perangkatnya, sementara Kanjeng Kiai Joko Piturun adalah keris untuk putra mahkota.
Kedua pusaka ini menurut Gusti Yuda adalah simbol kerajaan yang harus digunakan oleh laki-laki. Kiai Kopek adalah pakaian model laki-laki, sementara Kiai Joko Piturun dari kata Joko yang menunjukkan anak laki-laki. Sultan ingin menyempurnakan, maksudnya itu nyempurnake berarti tak dipakai lagi fungsi pusaka itu, ucap Gusti Yudo di kediamannya. Pria yang menjabat asisten administrasi umum sekretaris daerah DIY ini mengakui maksud dari sabda Raja Habis-10 adalah untuk mengangkat putri menjadi penerus tahta. Keinginan Sultan itu, sambung Gusti Yuda, sudah lama diketahui keluarga keraton melalui tanda-tanda dan kiasan yang dilakukan Sultan sejak jauh-jauh hari melalui tindakan maupun pidato-pidato Sultan seperti Jogja Renaissance. Kegunaan keris bagi masyarakat Jawa bermacam-macam. Pada mulanya, keris adalah senjata tikam dalam perkelahian atau pertempuran. Dalam hal ini, keris dibawa sebagai sifat kandel. Namun, dalam perkembangannya, keris tidak lagi berfungsi sebagai senjata, tetapi sebagai tosan aji, artefak karya empu pembuatnya. Sebagai konsep perpaduan Bapa Akasa Ibu Pertiwi, keris dipercaya menyandang kekuatan gaib yang dapat berpengaruh bagi pemiliknya. Akhirnya keris merupakan bagian dari budaya Jawa sebagai salah satu kelengkapan hidup orang Jawa yang tergambar dalam konsep wisma atau rumah, garwo atau istri, turonggo atau kuda, kukilo atau burung, dan curigo atau senjata keris. Di antara keris-keris pusaka Keraton Yogyakarta yang menduduki tempat terpenting adalah Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Keris ini hanya boleh dikenakan oleh Sultan sendiri, lambang perannya sebagai pemimpin rohani dan duniawi. Menurut tradisi, keris ini dibuat pada masa kerajaan Demak dan pernah dimiliki oleh Sunan Kalijogo. Selain itu, ada keris Kanjeng Kiai Joko Piturun yang hanya boleh dikenakan oleh putra mahkota, sedang Kiai Kanjeng Toyo Tinaban adalah keris yang dikenakan oleh Gusti Pangeran Haryo Hangabei, putra lelaki tertua Sultan. Keris Kanjeng Kiai Purboniat hanya boleh dikenakan oleh Patih Danurejo.